Disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia. This is 102.1 Smart FM Yogyakarta. Halo, selamat sore sahabat Smart Listeners nih ya. Dan kita ketemu lagi di Smart Personality untuk edisi di hari ini di 23 Februari 2016 ya. Dan untuk Anda Smart Listeners yang sudah nunggu-nunggu program ini, tentunya sudah gak sabaran kita mau bahas seputar apa gitu ya. Ini sudah episode kelima. Dan kembali saya ingatkan juga, untuk Anda yang ketinggalan dari episode 1 sampai 4, gak usah khawatir, ada recordnya ya. Dan untuk yang mau dapetin recordnya untuk episode 1 sampai ke 4, silakan aja menghubungi Smart FM ya, ke teleponnya di 557760 557760. Sore ini kita mau bahas seputar kepribadian yang sanguinis ya. Tapi nanti sisi mana yang mau kita bahas, ada Mas Hirmansyah. Kita sapa dulu ya. Selamat sore Mas Hirmansyah. Selamat sore Mas Hasta, apa kabar? Kabar baik. Baik ya, sehat-sehat semua? Sehat semuanya, harus itu. Iya, tentunya teman-teman ini Smart Listener juga harus sehat Jogja, juga ya. Dan sekitarnya sehat-sehat ya. Harus ada senyuman kalau tiap Selasa. Wow, senyuman sesuai dengan personality. Oke, dan di studio juga Mas Hirmansyah membantu ini ya di kesempatan sore kali ini sesuai dengan karakter yang mau kita bahas di sore kali ini ya. Iya. Sanguinis. Ya, jadi namanya Mbak Ayu Ang. Mbak Ayu Ang. Beliau ini 2 tahun yang lalu sempat belajar personality waktu masih jadi mahasiswa. Nah, waktu beliau mau lulus itu sempat mengambil satu keputusan untuk terjun di dunia entrepreneur. Terjun di dunia entrepreneur. Nah, tapi ternyata setelah dia belajar kelemahan kelebihannya, Mbak Ayu sadar bahwa kelemahan dia itu kurang bisa tertib administrasi. Nah, sehingga Mbak Ayu ngambil satu keputusan bahwa dia tidak ke entrepreneurnya dulu, tapi sekarang beliau pilih profesi sebagai marketing. Nanti kita akan dengar ceritanya. Oke, saya sapa dulu ya. Iya. Sapa dulu nih. Halo, selamat sore Mbak Ayu. Halo, selamat sore semuanya. Apa kabarnya ini Mbak Ayu ya? Alhamdulillah baik. Thank you for having me, Mas. Oke. Ini sudah sambutan yang luar biasa nih, seorang sanguinis nih ya. Iya. Sudah kelihatan ketika menyapa nih Smart Listeners semuanya ya. Dan kita undang juga untuk Smart Listeners yang pengen gabung, silakan di 0815 689 6666 0815 689 6666 untuk SMS-nya, atau bisa telepon langsung ke 557760 557760 untuk yang mau ngobrol langsung ke Mas Hirmansyah atau Mbak Ayu untuk tanya-tanya lebih jauh lagi ya. Untuk Smart Listeners yang ada di luar Jogja, nggak usah khawatir kalau misalnya ada rencana tiap Selasa itu besok Selasa mau go ke luar Jogja, tetap bisa mendengarkan program Smart Personality dengan streaming ya di jogjastreamers.com. Silahkan cari aja kanalnya Smart FM Yogyakarta. Oke. Ya, Mas Hirmansyah, seperti tadi yang sudah Hasta sampaikan bahwa kita mau membahas seputar karakter sanguin. Sebelum nanti kita ke Mbak Ayu ya, yang tentunya sejak gabung ikut di grup ataupun juga gabung di seminarnya Smart Personality Plus ini, pasti banyak cerita-cerita yang menarik gitu ya. Mulai dari tidak tahu, akhirnya tahu, mengenal, dan sampai sekarang mungkin bisa dibilang kafah banget ya. Tentunya dia mengambil satu keputusan yang menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat pikiran, sehingga karirnya pun jadi maksimal. Gitu. Nah, contohnya gini. Jadi setiap personality itu punya kelebihan dan punya kelemahan. Sering kita lihat ada seseorang dari tahun ke tahun kok karirnya gitu-gitu aja gitu. Kadang-kadang cenderung jalan di tempat karirnya itu. Ya, umpamanya lebaran tahun lalu ketemu kita kondisinya seperti itu. Lebaran tahun ini ketemunya seperti itu. Begitu tahun depan ketemu lagi sama ya kondisi. Ya. Kenapa? Karena banyak dari kita karena tidak mengetahui kelemahan dan kelebihan, kita cenderung bersembunyi di kelemahan kita. Bersembunyi di kelemahan. Padahal yang bagus adalah kita fokus dengan kekuatan kita. Seperti itu. Kita ambil contoh yang sederhana nih ya, yang sering terjadi di lingkungan kita. Kalau ada seorang anak, dia nilai ujian bahasa Inggrisnya 9 umpamanya. Terus ujian matematikanya 5. Kebanyakan ibu atau bapak mengambil satu keputusan, orang tua, dia harus kursus matematika.
Karena nilainya dibilang rendah gitu. Nah, berarti si ibunya fokus dengan kelemahan si anak. Nah, yang benar adalah yang akan maksimal dan membuahkan hasil yang bagus juga, justru dia dikursuskan bahasa Inggris. Ambil bahasa Inggris. Karena kekuatannya di situ. Jadi dipush dengan kekuatannya, bukan kelemahannya. Nah, beberapa uji coba dilakukan dan kita survei di lapangan juga. Kita wawancara beberapa orang tua yang dikursuskan, yang nilainya jelek itu tadi. Akhirnya hasilnya tidak maksimal juga. Tetap matematikanya gitu-gitu aja. Gitu aja ya. Paling sebatas hafalan gitu loh. Setelah di dunia nyata dia tetap lemah di bidang itu, di bidang perhitungan dia tetap lemah, dan kekuatannya tetap di ini berkomunikasi dengan orang, dengan bahasa Inggrisnya dan sebagainya. Nah, setiap personality itu memiliki kelemahan, tapi don't worry, kita ada cara untuk mengatasi kelemahan itu. Tapi yang jelas kita harus tahu dulu apa sih kelemahannya gitu ya. Ya, jadi 4 minggu ke depan nih kita akan coba bahas kelemahan dari setiap personality. Nanti 4 minggu ke depannya baru kita akan bahas kekuatan dari setiap personality. Nah, kita nanti akan fokus dengan kekuatannya. Tapi kalau kita tidak mengerti kelemahan kita apa, kita nggak bisa mengatasi kelemahan itu. Nah, inilah yang membuat karir kita tuh jalan di tempat terus. Seperti itu. Okay. Nah, hari ini kita kebetulan akan bahas tentang kelemahan dari seorang sanguinis. Ya. Minggu depan melankolis. Dengan pembicara yang juga melankolis. Oh gitu. Memang diarahkan seperti itu ya. Ya. Tapi sebelum kita jauh ke sana Mas Herman, saya juga ingin tahu ke Mbak Ayu dulu nih ya. Mbak Ayu ini kan seorang sanguinis ya. Cerita dulu ke Smart Listener semuanya deh. Setelah gabung di seminar Personality Plus ini, gimana menghadapi permasalahan ataupun juga mungkin bisnisnya ataupun mungkin orang tua, gimana keluarga, gimana? Ya, tentunya semuanya itu berubah ya Mas. Berubah ya? Iya, berubah dengan optimal. Jadi optimal ya? Iya, nggak perlu waktu lama. Benar kata Pak Herman tadi, nggak perlu tenaga, pikiran yang terlalu ruwet gitu. Nah, kebetulan saya ikut seminar workshop ini dulu waktu masanya MMG, Mas. MMG. Jadi sekarang tuh sudah MMG sekarang. Melewati masa galau gitu. Oh, MMG saya bayangannya apa ya ini? Baru mau saya tanyakan ternyata. Itu dia. Okay. Nah, dulu kebetulan langsung waktu akhir kuliah, waktu itu langsung ketemu dengan mentor kepribadian ini gitu. Jadi akhirnya setelah di introspeksi diri bersama gitu kan, akhirnya memutuskan untuk memilih karir jadi pengusaha. Nah, gitu. Waktu itu pengusaha titik ya. Tapi dulu tuh nggak tahu pemikiran pengusaha itu dari produksi, dari distribusi sampai sales. Itu saya pikirannya itu adalah pengusaha gitu. Nah, setelah menjalankan itu lagi, kok bosen ya, kok ruwet gitu, banyak administrasi. Benar kata Pak Herman tadi, seorang sanguinis nggak suka administrasi ya Mas. Jadi di situ akhirnya beberapa bulan kemudian saya memutuskan untuk fokus di marketing gitu. Jadi sekarang menjadi marketer gitu ceritanya. Nah, untuk untuk personality yang sekarang lagi dibahas itu adalah sanguin ya. Kemudian Mbak Ayu kan juga sanguinis ya. Iya betul. Sanguin itu cepat semangat, cepat turun lagi gitu. Jadi kemudian gitu ya. Kemudian gitu. Ya. Jadi nggak sabaran, tapi ceria gitu kan. Tapi lagi tidak mendetail. Gitu. Jadi ceritanya mau jadi pengusaha, bilang ke orang tua. Orang tua mempertanyakan gitu, mau usaha apa? Sempet dulu, ini nggak jadi, itu nggak jadi. Tapi sekarang sudah mempelajari ilmu ini, sedikit demi sedikit orang tua tuh ada kepercayaan gitu. Karena saya fokus di marketing ini, menjual suatu produk, dan ada hasilnya. Dan orang tua saya bisa dipercaya sekarang sama orang tua gitu. Gitu. Jadi nggak apa-apa sekarang kamu nggak usah cari kerja, duduk di kursi, terus
dengan gaji yang stabil gitu kan. Sekarang nggak usah, terserah kamu gitu. Sudah mulai seperti itu ya. Iya. Ternyata luar biasa ini ya. Mulai dari pemilihan jenis pekerjaan pun ini karakter itu mempengaruhi sangat mempengaruhi banget ya. Tapi kembali lagi karena Mbak Aji itu seorang sanguinis, jadi tidak terorganisir, kemudian tidak suka yang ribet-ribet, iya. Sukanya senang-senang. Sukanya yang happy-happy, iya, itu betul. Mempengaruhi juga ternyata ya. Oke, Mas Irwansyah, ini kan sudah mulai ke ini Mas ya, ke kelemahan dari sanguinis. Yang orangnya tidak terorganisir. Ya, jadi ada beberapa poin. Ya, poin pertama, kelemahan sanguin itu bicara terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Jadi cocok narasumber gitu. Oke. Overload gitu kan. Sekarang saya terima ya Pak. Anda sudah tahu gitu, sadar diri. Oke. Jadi solusinya adalah bagaimana agar dia pada saat berhubungan antar manusia tetap kondisi menyenangkan, dia tidak terlalu monopoli ya, atau memonopoli pembicaraan atau sangat menguasai pembicaraan gitu. Solusinya bicara separuh dari sebelumnya. Jadi harus melatih meringkas apa yang ingin disampaikan, seperti itu. Tapi memang sanguin itu kadang-kadang kalau berbicara itu spontanitas. Dan pada saat dia sedang berbicara, otaknya terus berpikir. Begitu otaknya menangkap sesuatu ingatan atau ide yang lain, itu bicaranya bisa loncat. Gitu ya. Bisa ngebahas yang lain, tadi bahas A, atau bahas Z gitu kan. Tapi jadi happy aja ya. Happy aja. Dan yang mendengar juga happy gitu. Walaupun kadang-kadang bingung. Jadi belajar meringkas. Apalagi kalau dia sebagai tenaga pengajar atau dia guest speaker, pembicara di panggung. Terkadang kalau dia tidak meringkas, itu akan membuat orang boring. Jadi mendengar itu bosan gitu. Nah, jadi solusi pertama adalah bicara separuh dari sebelumnya. Solusi berikutnya adalah mengawasi tanda-tanda kebosanan. Maksudnya kebosanan dari sang sanguinis sendiri? Bukan, kebosanan dari teman bicaranya. Teman bicaranya. Jadi kalau seorang sanguin kan kelemahannya terlalu banyak bicara. Dan dia harus belajar memperhatikan bahasa tubuh. Gesturnya ya. Gestur dari teman bicaranya. Kalau kira-kira teman bicara gesturnya sudah mulai agak gelisah, dikit-dikit lihat jam atau apa, dia harus berani mengambil keputusan stop bicaranya, diringkas gitu loh. Atau kalau enggak, next time kita akan diskusi lagi, kita akan ngobrol lagi. Jadi poinnya tidak perlu menumpahkan seluruh topik pembicaraan saat itu. Seperti itu. Oke. Mbak Anggi punya pengalaman Mbak seputar sering nerocos terus nih Mbak gitu ya? Iya, sampai kadang-kadang itu saya nggak kadang-kadang sih, ini lebih sering ya. Di sini kita jujur-jujuran aja ya. Sering apa yang kita bicarakan itu saya juga nggak ngerti gitu apa di akhir cerita seperti itu. Jadi makanya sekarang tuh kalau udah agak diem gitu kan, abis cerocos terus diem. Lihat sama diri, udah stop. Ngomong apa tadi? Sampai nggak sadar kalau temennya itu mulai bosan kayak gitu. Pernah menyadari kayak gitu nggak atau sebelumnya? Setelah saya mempelajari ilmu ini, jadi saya dengan percaya diri menyebutkan kayak gini, nggak terlalu bosan gitu sama saya. Jadi orang-orang pada senang ngomong sama saya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Tapi kan ini juga emang suka apa ya? Bisa dibilang orang sanguinis itu lebay enggak? Suka membesar-besarkan atau suka gimana? Kalau dari itu ya Pak ya? Emang teman-teman yang sanguinis itu lebay ya Pak? Ini bluffing ya. Bluffing. Jadi melebih-lebihkan informasi. Tujuannya bukan jahat. Dia tujuannya berusaha menyenangkan orang lain, menghibur. Karena keyword dari sanguin adalah fun way. Jadi dia kebutuhannya dia disenangkan oleh orang lain dan dia berusaha menyenangkan orang lain. Jadi kadang-kadang lebay itu tujuannya untuk dia berusaha menyenangkan orang lain. Karena keywordnya tadi ada fun way gitu ya? Seperti itu. Oke, ini cara mengatasi kelemahan yang pertama yaitu bicara yang terlalu banyak gitu ya. Nah, terus Mas Irwansyah, ada lagi nih yang berkaitan dengan kelemahan apa nih Mas? Ya, jadi masih yang bicara terlalu banyak tadi. Solusi yang berikutnya adalah berusaha meringkas komentar. Kalau tadi kan bicara separuh dari sebelumnya. Bicara separuh itu maksudnya dari dirinya sendiri. Kalau meringkas komentar ini, sanguin pada saat
berkomunikasi, pada saat ngobrol, begitu ada orang yang ngomong, dia sudah menyiapkan jawabannya atau menyiapkan komentarnya, akan mengomentari topik si teman bicara ini tadi. Nah, kadang-kadang topik itu berlebihan atau kepanjangan topiknya. Jadi belajar diringkas dia. Meringkas. Jadi kalau memang nggak perlu terlalu banyak komen, ya sudah, jangan terlalu berlebihan gitu komennya. Kadang-kadang ditambah-tambahkan gitu. Kadang-kadang dibuat dramatisir atau gimana lah gitu kesannya. Berarti sok banget orang Sanguinis menjadi seorang produser film kayaknya nih. Imajinasinya tinggi banget. Tinggi banget, iya tinggi banget. Oke. Ya, terus Mas. Oke. Terus ada lagi kelemahan yang lainnya. Sanguinis ini mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri ya. Egois. Ya, mementingkan diri sendiri. Nah, solusinya adalah perasalah terhadap kepentingan orang lain. Jadi maksudnya itu tenggang rasa. Kadang-kadang egonya tinggi, sanguinis. Karena dia ingin diperhatikan. Karena ingin diperhatikan tadi, jadi mementingkan diri sendiri ujung-ujungnya. Nah, solusinya perasalah terhadap kepentingan orang lain. Itu solusi pertama. Solusi kedua terhadap ego yang terlalu tinggi ini, belajarlah mendengarkan. Belajar mendengarkan ya. Betul. Padahal susah banget loh orang dia. Sanguin paling susah mendengarkan. Jadi kalau sanguin sudah disuruh mendengarkan, biasanya bawanya ngantuk gitu. Betul tuh. Dia bisa tertidur di keramaian orang. Iya sih. Itu sanguin tuh. Kalau dia nggak ngomong. Tapi kalau dia nggak ngomong, kalau dia ngomong sampai subuh dia melek terus matanya. Seperti itu. Ini kayaknya Mbak Ayu. Jadi ini jadi kalau Mbak Ayu pelaku nih. Betul. Sanguin di satu seminar gitu, di seminar kan mendengarkan itu. Itu banyak tidurnya dia. Gitu Mbak Ayu. Ceritanya gimana Mbak? Betul. Baru kemarin saya tuh buka laptop gitu kan. Waktu mungkin 2 tahun yang lalu saya pergi ke Bali, waktu itu harus ada menyelesaikan skripsi ya. Waktu itu tuh diwajibkan untuk seminar internasional. Waktu itu kebetulan intinya di Bali gitu. Mungkin untuk yang di sini nanti saya tunjukkan fotonya. Jadi sewaktu seminar gitu, orang luar negeri kan bahasa Inggris ya. Waktu itu agak-agak gimana gitu. Dan itu teman saya memfoto, dia selfie tapi di belakangnya saya lagi tidur gitu. Oh my god, jadi bener banget itu Pak Herman. Jadi kalau bagi teman-teman yang profesinya sebagai dosen, sebagai guru, sebagai pengajar atau pembicara publik dan sebagainya gitu ya, trainer, kalau audiensnya sanguin, bagaimana dia tidak ngantuk, harus kita libatkan. Diajak Oh, berarti sanguin itu nggak salah juga ya Pak tidur? Iya, jadi ya kebanyakan tidur di ruang seminar ya sanguin ya. Mencari pembelaan ini Mbak Ayu. Kalau nggak ngobrol dia tidur tuh biasanya. Nah, kalau dia ada teman ngobrol, dia akan ada seminar kedua di dalam ruang seminar itu. Iya. Betul sekali. Dan itu ya baru detik ini juga tadi, saya ingat waktu SMP gitu Pak. Bener kata Pak Herman, berarti saya beneran sanguinis tulen gitu. Ini jangan dicontoh juga, cuman saya jadi pengalaman aja gitu. Dulu waktu kelas matematika, waktu itu gurunya ya agak boring gitu ya Pak ya. Semoga nggak dengerin dia nih ya. Gurunya nggak dengerin ya. Dengerin juga nggak apa-apa sih buat ini ke yang lainnya gitu kan, ada kelas. Saya dikeluarin dari kelas itu Pak. Gara-gara saya ketawa gitu. Maksudnya kan bosen, capek gitu kan. Terus akhirnya saya lihat ke belakang, teman-teman juga pada ketawa. Cuman yang paling keras tuh ya mungkin karena sanguinisnya paling kuat. Saya paling kenceng gitu ketawanya. Waktu itu suruh keluar dulu katanya. Oh gitu ya. Padahal masalah apa itu? Masalah yang jadi ketawain gurunya itu? Enggak, sebenarnya karena bosan. Waktu itu nggak tahu kenapa, saya juga masih lupa gitu. Cuman ketawanya itu yang kayak gitu. Dan itu keceplosan gitu Pak. Dulu ya sebelum bisa kontrol. Jadi memang funway-nya kelihatan banget ketika seperti ini. Kalau nggak ngobrol ya tidur dia. Cuma itu aja, sanguin ya. Bener Pak, bener. Oke. Cukup menarik ya kalau kita ngomongin soal sanguinis. Karena semuanya kan having fun gitu ya. Oke Mas, masih ada waktu apa lagi? Satu lagi Mas mungkin bisa kita bahas ini seputar yang sanguinis. Ya, sanguinis ya. Jadi kelemahan yang lainnya, seorang sanguinis ini dia punya ingatan yang belum dikembangkan. Belum dikembangkan ya Pak. Aliasnya pelupa. Sopan banget kayaknya Pak, belum dikembangkan gitu. Iya, belum dikembangkan. Punya ingatan yang belum dikembangkan.
alias pelupa ya, bukan pikun loh. Dan ini tidak mengenal usia, tidak mengenal usia. Masih anak-anak pun dia akan pelupa. Pelupa ya. Pelupa. Kenapa kok dia pelupa? Karena sanguinis susah fokus. Dia sering gagal fokus. Sanguin ini. Nah, kenapa dia gagal fokus? Karena kreativitasnya tinggi. Jadi orang-orang yang sanguin kreativitasnya tinggi. Banyak ide gitu ya. Banyak ide. Bahkan sering disebut itu raja usul. Raja usul. Pokoknya idenya kreatif, usulannya banyak banget. Ya. Nah, solusinya adalah sanguin itu paling susah menghafal nama. Jadi solusinya perhatikan nama orang. Perhatikan nama orang ya. Karena lagu yang terindah di telinga setiap manusia adalah namanya disebut. Ya begitu namanya disebut, itu lagu yang terindah di telinganya. Nah, biar dia punya relationship yang bagus, punya communication skill yang bagus, sebagai sanguinis, setelah dia tahu kelemahannya, dia belajar mengingat nama orang, memperhatikan nama orang. Saya kalau kenalan gitu dengan seseorang, di awal kita berkomunikasi, saya minimal menyebut namanya itu 3 kali. Contohnya saya kenalan dengan Mas Hasta gitu. Begitu ketemu, halo apa kabar tuh. Udah kenalan, kan biasa kita sebut Herman, terus Hasta gitu ya. Nah, terus kita mulai bincang-bincang. Oh ya, ngomong-ngomong Mas Hasta kerja di mana? Satu kali saya sebut. Oh, terus dijawab saya kerja di radio bla 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 gitu kan ya. Terus ada kesempatan lagi, oh ya Mas Hasta sudah keluarga belum gitu kan? Nyebut lagi namanya 2 kali. Minimum 3 kali. Nah, ini cara mengingat nama seseorang. Tapi sebelum saya belajar ini, ya udah ngobrol aja, ngobrol ngalor ngidul. Kira-kira udah setengah jam, saya tanya siapa? Tadi siapa namanya? Terus udah disebutin namanya, Hasta itu namanya. Ngobrol lagi, setengah jam kemudian tanya lagi. Tadi Mas, siapa Mas namanya? Kira-kira tersinggung nggak nih teman bicara kita? Iya kayaknya banget ya tersinggung. Dia nggak nyaman, tersinggung gitu. Oke. Nah, jadi cara mengatasinya, perhatikan nama. Yang pertama ya, ini masih yang ingatan yang belum dikembangkan ya. Yang kedua, jangan lupakan anak-anak. Jangan lupakan anak-anak. Ya, jangan lupakan anak-anak. Maksudnya begini, seorang ibu yang sanguinis biasanya pada saat dia jalan ke mall, gawat itu Mas. Ke mall ya, dia lupa bahwa dia bawa anak. Itu sanguin itu. Makanya sering ada pengumuman gitu, telah ditemukan seorang anak. Nah, biasanya kalau saya sama Bu Dwi lagi di mall, terus ada pengumuman seperti itu, kita kan penasaran nih. Kita buru-buru tuh lari ke meja informasi di mana anak itu berada ya. Dan kita mulai tebak-tebakan. Yuk, kita tebakan nih, pasti ibunya sanguin. Begitu nongol ibunya, betul sanguin. Dengan cerianya tanpa merasa bersalah gitu. Telah meninggalkan anaknya. Oke. Untung itu anaknya. Iya. Tapi juga nggak untung juga. Kalau istrinya yang kelupaan gimana? Aduh, itu lagi. Ada kejadian loh. Jadi seorang sanguin, dia pergi ke kantor, bawa mobil baru, pulangnya dia naik angkot. Sampai rumah dia baru ingat bahwa dia bawa mobil ke kantor. Astaga. itu solusi yang ketiga nih, biar rampung yang ini ya. Jadi ingatan yang belum dikembangkan, solusi yang ketiga adalah menuliskan segala-galanya. Ya. Jadi untuk teman-teman yang sanguin, bawalah catatan atau buku, atau sekarang kan kita bisa nyatat di handphone, atau bisa juga voice recording gitu ya. Itu untuk solusi dari kelemahan seorang sanguinis. Oke. Ya, nanti juga saya pengen tahu nih ya, berkaitan dengan bisnisnya Mbak Ayu ya. Tadi disampaikan Mas Hirmansyah bahwa seorang sanguinis itu sampai lupa nyebut nama lawan bicara atau teman bicaranya gitu ya. Nanti pengen tahu, pernahkah terjadi kejadian seperti itu? Kita akan bahas nanti setelah ini ya. Ya. Oke.
ataupun bisa juga melalui Twitter di @smartfmjogjakarta, fanspage-nya di Smart FM Jogja. Sampai jam 17, Hasta dan juga Mas Irmansyah dan Mbak Ayu tunggu untuk Anda yang mau ketemu langsung, ngobrol langsung seputar karakter, seputar personality Anda ini ya. Dan untuk Anda yang ketinggalan episode hari ini, karena baru stay tune di Smart FM, gak usah khawatir, kita ada recordnya dan Anda bisa nanti dapetin recordnya dengan telepon dulu ya ke 557760. Ini sudah episode kelima ya, untuk dapetin episode berikutnya, karena ini dari episode 1 sampai ke 5 ini nyambung ya. Jadi kalau ketinggalan satu episode kayaknya kurang banget gitu ya. Dan silakan dapetin recordnya, telepon dulu ke 557760. Dan juga untuk Anda ini smart listener yang pengen langsung untuk on air, siaran langsung ketemu sama Mas Irmansyah, bisa juga datang di studio Smart FM di Gedung Kompas Gramedia, Jalan Suroto 4, Kota Baru, Yogyakarta. Setiap Selasa di jam 16 sampai jam 17 nanti rame-rame kita ngobrol seputar personality Anda ya. Oke, Mas Irmansyah. Ya. Wah, kalau ngomongin soal sanglis memang gak ada habisnya dan semuanya bikin jadi lebih happy itu ya. Ya, tadi sebelum kita break kan saya mau tahu dulu ke Mbak Ayu ya, seputar pengalaman melupakan nama. Tadi katanya juga lupa ya nama saya ya. Iya, saya lupa nama penyiarnya siapa. Berapa menit yang lalu kan sudah saya omongin ya. Iya, betul. Itu kan parahnya. Dan saya juga sekarang masih lupa langsung. Tadi udah diingetin loh, udah 3 kali saya nyebutin. Kayaknya harus memang ditulis besar-besar gitu ya Mas. Iya, makanya catat segala-galanya. Jadi dia punya ingatan yang belum dikembangkan itu, salah satunya catat segala-galanya. Sanguin kalau liburan gitu, dia bawa umpamanya berangkat bawa baju 5, pulang itu bisa bawa 3 loh. Yang 2-nya nggak tahu tinggal di mana. Iya, sampai parah sekali sampai anaknya lupa. Ketika di mall hati-hati banget Mbak Ayu ya. Kalau janji lupa masih lah ya, ada alasan. Tapi kalau anak sama istri lupa. Parah. Jadi kalau janjian dengan sanguin, siap-siap tuh molor. Karena dia lupa. Harus ingetin berarti. Bukan terlambat, tapi dia lupa. Dia pelupa. Mungkin dipastikan lagi gitu kalau udah yang udah ngerti bahwa rekannya itu sanguin. Kalau misalnya janjian dipastikan gitu. Bener ya, dicatat ya gitu. Gitu. Sama ketika bisnis juga gitu. Pernah lupa telepon, ini tadi saya nelpon siapa ya? Iya. Iya, dan lebih parahnya itu saya kan sekarang lagi marketing juga ya di salah satu pelatihan kerja di Indonesia gitu. Biasanya kan by chatting atau telepon gitu kan. Hari ini aku dapat siapa ya gitu. Nah, untungnya orang-orang sanguinis ini kan banyak temannya ya Pak ya. Iya. Dan temannya itu orang-orang yang melankolis, plekmatis. Biasanya melankolis. Aku punya teman sahabat gitu kan. Dan dia sekarang bantuin juga bisnisku. Dia selalu tiap hari tuh. Hari ini. Dan aku biasa nanya, ini ada yang telepon siapa ya? Jurusan apa ya nanti ya gitu. Tapi saya sekarang suka catat di handphone gitu kan. Tapi kadang mungkin karena kebiasaan punya teman yang sangat baik gitu kan ya. Jadi ya kebiasaan nanya terus gitu. Jadi maafkan ya sahabatku. Suka bahasa Jawanya jaga gay gitu ya Mas. Betul. Dan kadang-kadang barang-barang sanguin itu sering hilang. Itu dia. Sering ketinggalan ya. Nah, makanya setelah kami belajar, saya ada sanguinnya juga. Setelah saya belajar, saya sanguin. Setiap saya bangun dari duduk, kalau dulu main jalan aja, ngeloyor aja gitu. Nah, sekarang belajar membalikkan badan, melihat apa yang masih tertinggal. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita tahu kelemahan kita lakukan solusinya. Tapi kalau kita nggak paham kelemahan kita tidak pernah melakukan solusinya. Itu yang dari bulan ke bulan, tahun ke tahun nggak ada perubahan. Gitu. Jadi kalau sanguin hilang barang itu hal yang wajar. Karena dia pelupa tadi. Nah, biar tidak terlalu sering, strateginya adalah dia selalu membalikkan badannya sebelum dia beranjak dari tempat dia duduk atau tempat dia bercanda, bersenda gurau dan lain sebagainya. Ya, setuju gitu ya. Nah, Mbak Ayu mungkin ada pengalaman hilang barang apa? Oh ya. Kalau hilang barang, alhamdulillah enggak ya, karena aku juga seorang korelis dan kadang-kadang melankolis. Ya wajar kan, pernah galau Pak. Galau itu kan ya. MMG sekarang. MMG ya. Kalau kehilangan pacar pernah gara-gara sanguinisnya? Nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas ya. Paling ini yang paling lupa tuh kunci lah. Kunci, pulpen, sama
Kacamata. Itu dia. Itu dia. Kadang-kadang pergi sekarang kan biasa depan laptop gitu kan. Kerjaannya tuh di rumah meskipun pakai daster gitu kan. Pakai laptop, jadi harus kacamata. Tiba-tiba diajak keluar untuk meeting atau apa nggak pakai kacamata. Ketemu sama orang dibilang orang sombong gitu kan. Karena nggak bisa lihat dari jauh itu orangnya gitu. Ya gitu. Tapi sekarang ya pakai, diingat itu ya, benar kata Pak Herman tadi, kita harus lihat ke belakang apa yang belum gitu kan. Ya. Itu ya. Oke. Mas Ramasa, ini masih banyak tentunya ya. Apa yang harus disikapi atau disiasati ketika menghadapi kelemahan dari sang impanyenis. Jadi yang kelemahan yang lain adalah teman yang tidak tetap pikirannya. Teman yang tidak tetap pikirannya. Maksudnya gini, dia gampang berubah pikiran. Si sanguin ini. Makanya sanguin sering terjadi dia berjanji, dia mengingkari kadang-kadang. Seperti itu. Kayak lagu ya, Pak. Makanya kalau saya ada kontrak kerja atau ada janji dengan yang personalitinya sanguin, saya langsung minta semuanya tertulis. Hitam di atas putih. Seperti itu. Kadang-kadang sudah tertulis pun sanguinnya sering lupa dia pernah menuliskan itu. Iya dulu sering. Emang gue tulis nih gitu kan. Masa sih gitu kan. Nah, kalau kita berhadapan seperti itu dan kita paham, ya udah enjoy aja. Dan ilmu personality ini bukan ilmu untuk memengkari orang lain. Bukan. Keliru sekali kalau kita berpikir seperti itu. Banyak orang yang berpikir ilmu personality adalah ilmu untuk memengkari orang lain. Itu keliru. Yang benar adalah ilmu personality plus ini adalah ilmu untuk memahami atau mengerti orang lain. Itu jauh lebih enjoy, Mas. Jauh lebih gampang, lebih simple daripada kita mempengaruhi orang lain. Nah, jadi kalau kita bisa memahami orang lain, bisa mengerti orang lain, hidup kita juga akan enjoy. Gitu Mbak ya. Iya, enjoy. Sekarang sudah mulai enjoy dengan tahu orang lain. Oh, karakternya seperti ini. Bisa menempatkan diri seperti apa. Jelas. Nggak nerocos terus. Betul. Nah, jadi solusi yang tadi itu karena dia teman yang tidak tetap pendiriannya. Kalau Anda memahami bahwa kelemahan Anda di situ, solusinya adalah belajar mendahulukan kepentingan orang lain. Belajar mendahulukan kepentingan orang lain. Egonya diturunkan sedikit, egoisnya turunkan sedikit gitu loh. Biarkan orang lain, kita dahulukan kepentingannya. You first, me second. Nah, dia harus punya pemikiran seperti itu. You first, me second. Anda dahulu deh, baru gua nih gitu. Harus ada kayak gitu ya, punya pemikiran kayak gitu. Seperti itu. Nah, terus juga yang berikutnya, kelemahan seorang sanguinis menyela dan menjawab untuk orang lain. Malah untuk orang lain? Ya, maksudnya begini. Seorang sanguin pada saat dia sedang berbicara, orang lagi asik ngomong nih. Terus di tengah-tengah pembicaraan dia potong, dia sela. Kenapa kok sanguin senangnya nyela gitu? Apa memotong? Karena dia pelupa tadi. Kalau dia nggak motong, dia nunggu selesai temannya bicara, dia pasti lupa nih. Tadi gue mau ngomong apa gitu kan. Nah, makanya saya kalau lagi ngobrol dengan sanguin, dia menyela seperti itu, saya maklumin. Saya memahami dia gitu loh. Dan itu tidak bisa dihilangkan sampai usia berapapun. Yang bisa adalah dilatih. Bahkan saya pun kadang-kadang kalau lagi berbicara dengan orang lain, ya walaupun udah kasih training, udah kasih, ya namanya watak kan, sanguin kan, udah kadang-kadang kelupaan. Begitu saya menyela langsung gigit lidah, tahan gitu, tahan, udah lanjutkan kata saya, udah dia ngomong lagi. Tapi kadang-kadang lupa lagi tuh, kita bawanya mau motong aja, motong gitu. Terus ini ya. Nah, jadi solusinya gimana? Kalau kita sering menyela ini, jangan berpikir Anda harus mengisi semua kekosongan. Jangan berpikir Anda harus mengisi semua kekosongan. Nah, solusi yang lain juga, catat. Daripada tadi memotong pembicaraan, catat. Jadi saya punya satu kebiasaan, kalau lagi ngobrol dengan seseorang, saya pegang buku kecil, pegang pena. Tapi
setelah ada Android ini, kita kan bisa nulis di sini ya. Kita catat di Android kita. Seperti itu. Jadi biar nggak lupa ya. Iya. Keinginan menyalanya sudah mulai berkurang. Betul. Terus tadi kan kata Mas Hasta, menjawab untuk orang lain. Menjawab untuk orang lain maksudnya gini. Mas Hasta lagi ngobrol nih dengan Mbak Ayu. Mas Hasta tanya sesuatu dengan Mbak Ayu. Kadang-kadang Mbak Ayu belum ngejawab, saya ngejawabin untuk dia. Itu namanya menjawab untuk orang lain itu. Jadi sanguin kalau dia rumahnya tetanggaan gitu, terlalu dempet gitu, yang sebelah yang terima tamu, tamunya ngomong Assalamualaikum, dia ngejawab Waalaikumsalam. Bingung tamunya nih, dia ngejawab di rumah sebelah gitu. Nah, itu sanguin. Hanya sanguin yang bisa melakukan itu. Aduh. Nah, mungkin Ayu ada ini mungkin ada pengalaman itu. Pengalaman kayak gitu Mbak Ayu. Ya, mungkin intensitas seperti itu Ayu Ang yang dulu ya. Sangat sering. Mudah-mudahan sekarang bisa mengontrol lah, seenggaknya mengontrol gitu. Kalau masih ada sedikit atau banyak sedikit, sedikit banyak gitu, bolehlah dimaklumi. Jadi memang pernah yang ditanya itu temannya Mbak Ayu yang menjawab nerocos. Iya, sering Pak. Kayak gitu. Dulu waktu masih SMA atau kuliah. Mungkin 2 tahun saya habis ikut workshop Personality Plus, bisa diterapkan itu mungkin 1 tahun setelahnya. Ya, karena orang kayak saya tuh Korelis juga ya Pak ya. Iya, ngeyel. Gitu kan, ngeyel. Masa sih gitu. Aku dibilang sanguin kayak karena dulu saya beda gitu. Saya dulu yang manis gitu, melankolis gitu. Tapi sekarang ya inilah. Aslinya Mbak I seperti itu tuh. Gitu. Kombinasinya sanguin koleris. Kombinasi koleris ya. Jadi sanguinnya nomor 1, kolerisnya nomor 2. Beda dikit Pak. Urutannya. Nah, terus melankolisnya di nomor 3 urutannya. Pragmatisnya nyaris tidak ada. Hampir tidak ada. Luar biasa ini ya. Oke, menyela dan menjawab untuk orang lain ini menjadi salah satu kelemahan yang harus diatasi nih. Iya, kelemahan yang harus diatasi. Ya, tidak banyak miss tuh ya. Betul. Menguasai sebuah pembicaraan. Betul. Okay. Dan kadang-kadang yang sering tersinggung itu melankolis. Melankolis ya. Melankolis ini sering sekali tersinggung dengan sanguinis. Tapi kalau mereka sama-sama mengerti Personality Plus, insya Allah melankolis sudah nggak gampang tersinggung. Malah dimanfaatkan terus ngomong. Ngomong. Kita hemat itu ya. Oke, masih lagi Mas yang menarik juga. Masih ada satu lagi. Ya, satu lagi nih tentang sanguinis. Ya, kelemahannya tidak tertib dan tidak dewasa. Tidak tertib itu maksudnya gini. Sanguin itu dia susah sekali untuk terorganize. Terencana itu dia susah. Kadang-kadang sanguin dia mau pergi ke satu tempat. Besok mau berangkat. Hari ini dia baru pesan tiket kadang-kadang. Sampai saking sanguinnya seperti itu. Beda dengan melankolis. Melankolis bulan depan mau berangkat, hari ini dipesan tiket. Itu melankolis. Jadi sanguin itu serba gerasah gerusuh gitu loh. Makanya tidak tertib tadi tuh. Gerasah gerusuh. Sehingga kalau sanguin menjadi seorang karyawan, apabila karyawan tersebut mengharapkan keteraturan, ketertiban dari karyawannya, sanguin paling susah mengikuti. Dan kalau pimpinan perusahaan itu melankolis kan suka ketertiban tuh. Sanguin paling nggak suka tertib kan. Si atasannya stres, anak buahnya lebih stres biasanya. Seperti itu. Jadi sanguin itu susah tertib. Susah tertib ya. Ya makanya orang-orang sanguin dia sangat cocok kalau jenis pekerjaannya pekerjaan lapangan. Di lapangan. Kalau dia di back office atau di dalam, dia nggak betah. Dia boring dan bawaannya akan ngeganggu teman-temannya. Usilnya keluar. Sanguin itu usil juga. Usil orangnya. Karena orangnya happy terus. Iya, dia pengen happy. Nah, usil itu maksud dia untuk menggembirakan orang itu. Tapi akhirnya orang yang diusilkan itu malah tersinggung kadang-kadang. Jadi dia tidak tertib dan tidak dewasa. Tidak dewasa itu maksudnya gimana? Tidak dewasa itu maksudnya gini, dia kekanak-kanaan. Kekanak-kanaan. Biarpun itu udah dewasa tetap masih ada kekanak-kanakan. Iya, bahkan sampai dia kakek nenek pun masih kekanak-kanaan. Kalau personalitinya sanguinis. Jadi jangan heran
kalau ada seseorang yang usianya sudah sepuh, senior, ya. Bukan sepuh ya, senior lah gitu ya, banyak pengalaman, tapi masih senang main game, masih senang main hal-hal yang kadang-kadang permainan anak kecil, kadang-kadang seperti itu, dan dia memang senang bermain dengan anak-anak, sanguin ini, dan memang kelakuannya cenderung kekanak-kanakan, atau manja. Sanguin itu manja banget. Mbak Ayu ini manja. Manis manja. Oke, nanti kita lanjutkan, kita break sebentar ya Mas. Iya. Baik, Smart Listeners, kita masih di Smart Personality hingga nanti pukul 17 ya. Tapi yang namanya ngobrol sama teman-teman sanguinis emang kadang lupa waktu. Kalau ini sudah harus closing. Kurang ya. Oke, Mbak Ayu sama Mas Hermansyah. Ya. Ini mungkin apa yang disampaikan untuk ke Smart Listeners biar lebih oke lagi tentang personality-nya nih berkaitan dengan sanguinis juga. Sanguinis itu karena dia susah tumbuh dewasa. Ya, satu-satunya cara dia harus belajar memiliki yang namanya tanggung jawab. Dan memang sanguin karena dia hobinya bermain terus, minat belajarnya rendah. Sanguin itu. Anak kami kebetulan ada sanguinisnya, sanguinis phlegmatis. Yang pertama, sehingga dia kurang suka gitu belajar. Dan gaya belajarnya juga, kalau toh pun dia belajar, gaya belajarnya sambil buka laptop, sambil dengar musik, kadang-kadang sambil bermain seperti itu. Tapi nilainya tetap bagus, alhamdulillah. Kemarin aja dia tunjukkan IP-nya itu 3,57 IP-nya. Seperti itu, lumayan lah gitu ya. Jarang belajar padahal ya Pak. Padahal dia jarang belajar gitu. Bahkan waktu dia SMA ditanya sama teman-temannya waktu itu. Gurunya yang nanya sih, gurunya nanya ke masing-masing siswa gimana pola belajar mereka di rumah. Begitu giliran dia jawab, saya nggak pernah belajar di rumah. Terus teman-temannya pada kaget gitu. Kenapa? Dia nilainya bagus di kelas itu kebetulan. Terus ditanya, emang papa mamamu nggak nyuruh? Nggak pernah. Bahkan kadang-kadang dilarang belajar aku di rumah, malah diajak main gitu. Nah, kenapa kami ajak main? Karena kami tahu personalitinya. Cara belajar dia adalah bermain. Cara belajarnya bermain. Kalau dia suruh belajar serius, malah nggak bisa masuk. Tapi kalau kita ajak sambil bermain, kadang-kadang sambil di mall belajarnya, itu malah yang masuk. Seperti itu. Nah, dengan memahami kelemahan ini, kita tahu cara mengatasi kelemahan kita, sehingga kita akan memiliki hubungan antar manusia yang bagus, bisa negosiasi bisnis yang menyenangkan atau deal gitu kan ya. Dan di seluruh lini kehidupan kita bisa menyesuaikan diri. Nah, jadi personality plus itu bukan untuk mempengaruhi orang lain, tapi personality plus untuk memahami atau mengerti orang lain. Mengerti orang lain itu menjadi kuncinya ya. Iya, kuncinya. Saling mengerti ya Pak. Iya. Aduh, aku dapat jodoh nih kalau misalnya bisa saling mengerti gini Pak. Betul. Padahal sanguin itu sebetulnya banyak yang naksir sanguin itu. Gitu, karena ya? dia tebar-tebar pesona. Tebar-tebar pesona ya. Tapi saking banyaknya dia bingung pilih yang mana. Oh gitu. Mbak Ayu mau curhat? Janganlah, nanti ada sesi curhat mungkin. Wah gitu. Mungkin ada yang pendengar pengen tahu nomor HP-nya. Iya, 085 625 81883. Bener kan langsung. Curcol. Ayu Ang. Oke. Menarik sekali ini obrolan di kesempatan sore kali ini. Sebagai closing kita, jadi next week. Next week kita akan bahas kelemahan seorang yang melankolis ya. Mbak Ayu besok boleh ikut juga loh walaupun sanguinis. Boleh. Tapi besok nah, minggu depan pembicara tamunya minggu depan lagi. Minggu depan lagi ya. Seorang pengusaha. Ya. Bismillah, saya jadi seorang pengusaha. Enggak yang lain. Oke, terima kasih Mas Hermansyah, Mbak Ayu sudah hadir di studio. Yang jelas kita tunggu walaupun minggu depan Mas Hermansyah tidak bisa hadir, tetapi Smart Personality tetap ada ya dengan pembicara yang lain juga. Ada dong. Ada dong. Ada dua pembicara minggu depan. Ada dua pembicara yang juga nggak kalah oke-nya ya. Oke. Ya, Mas Hermansyah, Mbak Ayu, terima kasih sudah hadir di studio. Kita ketemu lagi di lain kesempatan yang lebih menyenangkan lagi tentunya. Oke, sampai jumpa semuanya.